Saya diundang untuk mendirikan perjudian di situ. Bapak saya itu menjadi bandar putaran. Menjadi bandar kan peluangnya banyak, Pak, daripada yang masang. Melakukan itu sholat, puasa juga. Setelah sahur itu main lanjut lagi itu, Pak. Nah, yang cocok dengan saya ya saya lakukan, tapi yang sekiranya tidak cocok dengan saya abaikan itu. Saya mencari di mana itu MTA itu. Ya, saya dulunya itu sulit mencari pekerjaan, lalu ikut-ikutan dari kakek saya, bapak saya itu menjadi bandar putaran, yaitu kemana-mana, yaitu sampai itu ada keramaian tontonan di mana-mana, sampai kalau enggak itu di jagongan, itu di tempat apa itu jagung bayi, kalau ada orang lahiran itu saya diundang untuk mendirikan perjudian di situ, sampai ke pelosok-pelosok gunung di kaki Gunung Merapi di atas sana itu, Pak. Dulu waktu menjadi bandar itu mencari rezeki gampang, Pak. Sehari kalau bisa menang itu gampang itu mencari uang. Karena menjadi bandar kan peluangnya banyak, Pak, daripada yang masang. 24/1. Jadi sebenarnya saya menang 4 angka dulu, Pak. Kan 1.000 dapat 20.000. Ya, waktu saya menjadi bandar putaran itu saya juga melakukan itu sholat, puasa juga, tapi masih melakukan apa itu kemaksiatan itu. Waktu saya menjadi bandar berjudi itu putaran itu, kalau waktu puasa sahur itu saya juga berhenti sahur. Rekan-rekan juga itu sahur dulu gitu. Saya juga sahur, berhenti dulu. Lalu lanjutkan lagi, kalau setelah sahur itu main lanjut lagi itu, Pak. Waktu itu saya melakukan itu dari tahun berapa tahun nih? Lama itu, Pak, waktu judi itu. Tapi setelah itu mendengar radio dulu, Pak. Itu dari saya menjadi bandar judi itu, saya itu seringkali itu memutar-mutar radio itu malah ketemu radio Persada FM, yaitu waktu menerangkan itu Al Ustadz Ahmad Sukino itu menerangkan soal judi, yaitu secara detail itu. Saya itu berpendapat itu yang cocok dengan saya ya saya lakukan, tapi yang sekiranya tidak cocok dengan saya abaikan itu. Tapi lama-lama saya kaji itu malah semuanya yang saya lakukan itu enggak cocok, bertentangan dengan Al-Quran itu, Mas. Dan itu yang menjadi kesan saya itu, ada teman saya itu yang menyuruh saya itu, Mas, kalau ngaji itu yang pakai apa, Quran terjemahan itu loh. Jadinya saya melakukan itu, mendengar radio sama mencocokkan di Al-Quran itu sama itu. Sambil mendengarkan radio itu saya masih melakukan perjudian. Nah, itu setelah itu saya inspirasi untuk mengikuti kajian itu. Saya mencari di mana itu MTA itu, katanya ada di Musuk gitu. Saya tanya-tanya malah ada di Karangnelo. Itu di Karangnelo malah saya tanya-tanya itu, katanya ketuanya Pak Kono. Saya itu jadi penasaran, Pak Kono yang mana, atau guru SD saya gitu, Mas. Itu setelah lama ikut kajian, sering diutarakan oleh ustadz-ustadz itu, karena yang saya lakukan itu judi, minuman keras, dan mengundi nasib itu ya, Mas. Itu diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 itu, Mas, bahwa semua itu adalah perbuatan setan, maka jauhilah jika kamu ingin beruntung gitu. Setelah itu saya berhenti, Mas. Ya, itu setelah ngaji saya itu merasakan bahwa apa yang saya lakukan itu
harus berhati-hati Mas, yaitu dengan ngaji itu saya bisa dengan keluarga, dengan istri itu bisa akur. Pertama soal maisah, kadangkali saya itu dapat ujian, yaitu harus mencari benar-benar yang halal haram itu harus kita perhatikan itu Mas. Dulu pernah dapat ujian itu ternak sapi, malah sapi saya meninggal gitu. Itu saya anggap itu sebagai ujian sekarang Mas. Kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang belum bisa meninggalkan perjudian, mabuk-mabukan itu, semoga mendapat hidayah dan meninggalkan semuanya. Dan harapan bagi keluarga saya, moga-moga semua keturunan saya nanti bisa ikut kajian dan melakukan apa yang dituntunkan Allah, yaitu berdasarkan Quran dan Sunnah gitu Mas. Saya Bibit Supardi dari Musuk Boyolali untuk Titik Balik Persada FM.